Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio. Hari ini saya mau ajak teman-teman jalan di Houston, Texas. Kita akan ada gathering bersama bapak-bapak orang asal Indonesia. Biasanya kalau kita udah pakai baju batik kayak gini, biasanya ada acara spesial. So follow me, okay? Sampai di rumah teman kita yang full untuk suatu hal yang spesial. Karena saat ini adalah masa COVID, jadi saya udah menyiapkan hand sanitizer, kemudian masker. Oke, kita masuk sekarang. Mana dia? Apa kabar? Ibu salah sini aja. Oke, assalamualaikum. Oh, tunggu. 96. Waduh. 100 saya udah turun. 97. Yang nggak boleh berapa dah? 105 ya? No, lewat. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, maaf ya telat. Gini, Aduh, maaf kan. Assalamualaikum. 93.5. Baru kena AC. Di mobil. 97.1. Nah, itu gimana? Belum. 100. ولا يهض على طعام المسكين Inna syani'aka huwal abtar. Wala antum abiduna ma a'budu. Bika wastakbir innahu kana tawwaba أغنى عنه ماله وما كسب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد. منه ما جهلت وارزقني تلاوته Amin. وارزقني تلاوته آناء الليل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. الحمد لله رب العالمين. Pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Kita tentang tadarus ini adalah dulunya ceritanya begini. Saya itu dengan Irfan kita ngobrol-ngobrol ya. Ini bukan ria ya, cerita share. Saya itu ngobrol sama Irfan. Gimana ini kita sudah lama tidak mengajar gitu loh. Begitu saya sama Irfan kan ngubungin Mas Eka. Ketemulah, yang pertama sekali yang ketemu itu adalah Rio. Mas Eka yang mencetak. Ini Rio, nanti ketemu Rio sama bule satu itu ya Rio ya. Oh iya, Greg. Nah, terus saya bilang sama Irfan, ini kita ajarin Rio dan bule ini. Kamu pegang bule, terus saya pegang Rio. Ternyata yang stick tuh Rio. Yang stick ke saya itu Rio. Saya heran juga satu persatu. Mulai dari situlah saya. Rio belum bisa sama sekali. Bisa, Udah tapi bisa, ya. masih terbata-bata lah. Mulai dari situlah saya, ini bagaimana saya mau ngajar Rio ini. Tapi Rio ini termasuk orang yang rajin sekali. Dan dia cepat tanggap kalau saya bilang. Apa yang belum kamu pelajarin, apa yang sudah kamu pelajarin. Nah dari situlah saya berkomunikasi dengan Rio ini. Sekarang dia sudah jadi samurai, saya bilang jagoan dia. Ada ide dengan, kalau nggak salah itu dulu sama Mas Eka dengan Irfan, bagaimana kalau kita membuat tadarusan
Houston. Dan ini adalah angkatan pertama untuk tadarus. Angkatan kemarin sebelumnya belum ada. Terus saya malu, saya bilang gitu, saya malu menaruh nama saya di situ Mas Eka untuk manggil-manggil orang, kan buat itu flyer. Mas Eka bilang, udah kenapa kamu aja nih, kamu kan udah banyak yang tahu gitu kira-kira gitu. Terus udahlah dengan rasa penuh malu gitu ya, taruh di situ itu orang tadarus itu, nggak ada yang nyaut. Ini masuk di MC itu dah, nggak ada yang nyaut ya. Gimana ini nggak ada yang nyaut, saya bilang. Tadi udah bulan puasa itu ya? Enggak, sebelum bulan puasa, Okay. belum bulan puasa yang saya rencanakan. Saya tekstin semua orang. Jadi saya teks semua orang, ada yang jawab, ada yang langsung nggak jawab. Terus saya nggak kenal sama Hendra, nggak punya ya, sama Rizky juga dulu. Rizky saya teks atau enggak ya? Bang Ivan. Oke. Oh, Mas Rio Nah, yang saya nulis. bilang sama Rio, teman-teman kamu siapa? Tekstin, saya bilang. Kalau Dandri saya teks, Teki saya teks, Damian saya teks, dan banyak yang saya teks. Masuk semuanya, udah masuk. Barulah di situ saya bingung. Ini kok banyak kali gitu. Mana bisa saya ngajar kata Mas Eka, kamu nggak bisa tuh ngajar 40 orang. Iya ya. Nah, saya carilah beberapa orang yang saya sudah pernah tahu bacaannya. Nah, yang pernah saya tahu bacaannya itu adalah Mas Bambang, tuh saya tahu tuh bacaannya. Dia kan mengajar juga di itu. Ini mungkin bagus, tapi saya belum pernah dengar Mas Bambang, tapi dia pasti bagus saya. Ami saya udah pernah baca, Ami saya tahu dia ini bagus nih bacaannya. Irfan saya tahu, apalagi Irfan teman dekat saya. Terus bapaknya ini Rizky selalu ikut kita ya di Tebu. Jadi ini Pak ini bagus nih, dan juga dia punya karisma ya. Jadi sebagian orang itu bisa masuk gitu. Nah, setelah saya dapat beberapa orang ini, saya itu mengelompokkan orang ini kayak main kancing baju aja, ini mau sana. Enggak, saya tuh kalau ke Dandri, oh ini saya Dandri ini sering ketemu, masuk ke saya. Daben, oh saya tahu nih Daben ini, oh masuk aja ke saya. Dan bukan karena orang Padang. bukan, nggak ada. Nah, tunggu dulu ini lah. Aku pikir istri yang milih. Nah sekarang Daan itu tinggal masuk aja, oleh tinggal Daan. Kalau Rio dia minta, bang aku sama abang lah. Malah Rio itu malah ada teman dekatnya itu, dia tuh maunya tadi gini, Rio, Hendra, Rizky, ada satu lagi siapa tuh? Dibilang Rio, bang udahlah, bang udahlah semua kelompok ini aja ke abang gitu. Oh nggak bisa Rio, nanti aja abang lihat dulu ini siapa-siapa gitu kan. Nah, jadi abang lempar-lempar aja kemana-mana ke orang tuh. Nah gitulah ceritanya. Nggak taunya di grup kita itu banyak yang Padang. Tadinya kita baru makan Padang itu tanpa sengaja itu bukan dibuat itu. Oh, kirain. 5 orang itu, saya istri saya orang Padang, istri orang Padang. Jadi ada pengaruh-pengaruh Padang lah itu. Terus dalam waktu berjalan, saya bilang sama di grup kan, siapa lagi nih yang bisa masuk yang aktif, saya bilang sama si itu telepon Hendra. Ya kan? Tapi Hendra itu tapi udah lama baru dia ngubungin saya. Tapi dia lama baru masuk. Kenapa lama baru masuk? Iya. Nah, jadi saya kan baru pindah. Jadi saya baru juga kerja. Saya mencocokkan jam berapa pulangnya. Jadi saya takut nanti kalau misalnya kita kan harus konsisten. Ya komitmen. Jadi itu yang saya takutkan. Dan itu alasan. Rizky dulu masuk ya? Iya. Rizky dulu masuk. Rizky masuk langsung masuk aja ya Rizky ya. Aku langsung gelondong aja langsung. Gak assalamualaikum langsung. Tapi kenapa abang panggil dia? Karena abang lihat dia di grup itu yang paling aktif. Mereka ada juga sekali seminggu ya. Udah saya invite. Dia tadinya nggak mau, bang. Aku mau ngajak anak-anakku ini ya. Udah terserah kamu. Terus saya bilang lagi, ini udah kedua kali saya ajak, baru dia mau. Itu Setelah grup kitanya dibubarin namanya. Jadi ya semoga ini tuh semoga amal ibadah kita dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang kita harapkan Allah ya. Nah, mungkin itulah ya yang bisa saya share, salah atau yang nyelekit yang galak itu memang bawaan ya, bawaan orang
orang Siantar, orang Medan itu seperti itu gitu loh. Orang Batak itu kalau mengajarkan orang itu memang kayak begitu, tidak ada bermaksud yang macam-macam. Memang kita kalau di sana itu emang agak kasar gitu loh. Ada pernah cerita orang Jawa datang ke Medan, dia pusing kepalanya, pulang balik dia ke Jawa. Orang berkelayan itu. Ya, sebenarnya kita cara ngomongnya seperti itu. Karena saya sudah pindah-pindah, itu saya itu udah 20% lah. Tapi masih ada galaknya gitu loh. Tapi emang kayak begitu kita. Kamu kalau nggak mau kamu keluar ya, begitu-gitu. Kalau kita tuh kayak begitu, jadi harap dimaklum dan mohon maaf kalau tidak ada kata-kata yang salah. Oke? Dari maafkan ya. Silakan dah. Saya dari kecil itu saya tinggal di komplek di pabrik semen itu di Laru ya. Dan dulu saya juga ini terus di komplek tentara juga di Cijantung. Tapi ini nggak pernah ngaji saya itu. Saya ngaji, guru ngaji ibu saya undang ke rumah, saya nggak pernah. Namanya anak kolong lah ya. Jadi nggak ada lah, pokoknya begitu guru ngaji datang kita pura-pura tidur semua. Nah, saya bisa baca lurus-lurus aja. Jadi saya tuh cuman tamat juz amma, terus mungkin sedikit alif lam mim lah, itu terakhir. Nggak pernah belajar sampai ke sini loh, sampai sini. Nah, baru buka IFA kan, ada kelas adult untuk ini Kak Chandra sama Pak Guru juga yang ngajar. Nah, mulai dari alif bata loh saya di sana tuh, dari Iqra 1. Jadi itu 10 tahun yang lalu lah kayaknya. 10 tahun yang lalu itu. Iya. Saya udah nggak tahu lagi gimana. Jadi saya, Abah, Bang Zul, siapa lagi ya waktu itu kita ya, Bang Zul Gumilar, ikut juga dulu kan, Kuncara, pokoknya itulah saya baru bisa ngaji. Nah, sebelum itu saya tuh ngerasa tuh nggak perlu itu ngaji, perlu artinya. Saya bilang, saya juga ada tuh kakak ipar saya tuh setiap bulan puasa itu ya bisa 3 kali 4 kali khatam kan sebulan tuh. Saya bilang, what's the point gitu loh. Dia nggak ngerti satu pun artinya, cuma baca cepet gitu, apa gunanya? Makanya saya pikir, aduh nggak ada gunanya lah nih ngaji nih, ya kan? Baca aja artinya, yang penting kan artinya. Nah, waktu itulah, setelah itu saya bilang, oh iya bener nih, perlu ini. Dan waktu itulah saya ikut sampai khatam di IFA itu. Itulah kira-kira 10 tahun. Itulah saya baru bisa ngaji bener-bener gitu. Padahal umur saya tuh udah 50 tahun lebih loh waktu itu ya kan. Jadi bayangin selama 40 ini nggak pernah bisa ngaji sama sekali. Makanya waktu misalnya ada acara-acara meninggal Yasin itu, saya baca latinnya itu tuh. Orang pikir saya bisa ngaji juga, padahal bacanya gitu. Jadi, nah itulah. Jadi ya waktu ini ya saya alhamdulillah saya diajak. Waktu itu saya pikir ada nanti kan ngaji, makanya saya usul kalau boleh ada artinya gitu loh. Makanya disetujui, ya udah kita baca artinya. Itulah, jadi ya saya rasa ini bermanfaat sekali ya buat saya. Terima kasih sekali si Bang Andi ini. Jadi bagus banget dan walaupun ininya kadang-kadang nyelekit, yang membuat saya ketawa-ketawa aja. Ya, Rizky hancur. Rizky aduh mah. Pernah sekarang dimarahin bahasa Indonesia nggak ngerti. Kemarin sekarang lagi banyak setannya ya, makanya bisa baca. itu joke orang. Aduh, benar. Ya udahlah, dia volunteer aja. Kita kan gila nih guru lu nih, kata istri saya bilang guru ini gila ini. Dia volunteer, biarin aja. Siapa yang mau volunteer 4 bulan? Iya kan? Udah, jadi ya gitulah buat saya terima kasih banyak sekali, lumayan. Alhamdulillah, jadi buat saya tuh belajar tajwid itu ternyata bermanfaat sekali dan improve significantly gitu. Saya harus akui bahwa itu, dan jadi rutin juga, kita terpaksa baca juga jadi rutin. Sebelum itu saya baru 1,5 tahun saya baru bisa khatam tuh. Jadi setiap hari itu saya baca juga sedikit-sedikit gitu ya. Tapi waktu kita mulai itu saya baru khatam tuh, baru surat Al-Baqarah apalagi gitu, baru sampai situ. Ya alhamdulillah kini sekarang udah khatam lagi 4 bulan. Itu aja dari terjemahannya saya.
Dengan terjemahannya lah. Makanya itu. Sudah bot. Iya. Kalau kalahnya masih ingat? Iya. Kayaknya dimarahin. Baju di toko. Oke, silakan nih. Chandra, ini juga keras ya. dites maksudnya levelnya tuh gimana nih gitu, masuk kelas advance atau kelas ini. Terus Chandra telepon saya, ada Ben, maaf ya, ada Ben suruh mesti ikut ikro satu. Biasanya kalau aku bicara di depan grup kawan-kawan orang Indonesia ini, saya biasanya ngasih disclaimer ya, sebenarnya saya baru belajar Indonesia itu baru sekitar 10 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi aku minta maaf kalau ada kata-kata yang nggak sounding funny gitu. Jadi alhamdulillah ya, dari kecil memang saya besarnya di New York. Saya besarnya dengan istrinya Andra di New York. Dari kecil kita, masa kecilnya kita kenal. Masya Allah di sana ya orang tua namanya dengan kesibukan ya, orang merantau ya, sibuk kerja, mama juga. Jadi mereka berusaha berkeras untuk nyari satu wadah atau satu tempat yang untuk kita ngaji bersama-sama. Tapi tempat itu yang nggak centralize ya, dan itu juga nggak ada program ya, jadi asal-asalan ngaji aja gitu. Jadi dengan itu papa juga berusaha untuk ngajar di rumah, tapi ya saya dasar namanya anak kayak Bang Ben lah, dulu saya anaknya ya kalau dimarahin orang tua jadi shutdown, jadi males gitu. Tapi perasaan untuk belajar itu memang sudah ada di dalam hati, di dalam diri lah istilahnya. Jadi ya hidup berjalan ya, akhirnya saya nikah, terus alhamdulillah punya istri yang seiman, dan istri saya juga istri yang bisa ngajar saya bahasa Indonesia juga kebetulan. Terus ya alhamdulillah juga itu punya istri yang beriman, yang meluruskan saya, yang mengingatkan saya segala macam. Alhamdulillah sih benar-benar hidayah mendatang itu pas saat saya berumrah dan haji itu, saya langsung refleksi ke dalam diri. Saya ini imam keluarga ya, saya sudah berjalan nikah saat itu sudah 13 tahun ya. Baru hikmah benar-benar turun sekali itu, dengan seberat-beratnya diturunkan sama Allah itu pas saat haji. Jadi saat itu saya mikir, Masya Allah saya sudah dapat dasar mengaji, tapi kayak gini-gini aja gitu, belum ada nggak bisa ajarin anak gitu. Jadi saya juga nggak bisa mengajarkan anak. Akhirnya sampai saya alihkan anak ke HQA dan Masjid Bilal, mereka sekolah di sana, karena I wasn't equipped to teach them. But ya alhamdulillah dengan ketemu grup ini, alhamdulillah itu sangat senang sekali saya, biarpun gurunya keras, tapi itu yang saya perlukan. Saya bilang, Mas Andi, itu yang saya perlukan. Saya perlu di whip gitu. Saya sebenarnya nggak nyangka dan tidak terasa bahwa itu saya keras itu. Nah, itu faktis dong. Kayak bergaul. Kalau bukan salah kita ya. Ya, jadi alhamdulillah dengan ada grup ini saya, dan istri saya juga ngelihat perubahan kesemangatannya saya gitu. Jadi Masya Allah, saya dengan, ya saya juga masih banyak ya perjalanan ini, sebenarnya baca Quran itu ya it's a lifetime journey ya Bang Ben ya, semua, dan saya juga masih banyak yang harus dipolish. Alhamdulillah istri saya juga ngeliat perubahan saya rajin, makanya pas udah bilang, Bang Andi bilang, Rizky baca ya? Insya Allah Bang, saya baca setiap hari, tapi kenapa nggak ada perubahan gitu, Masya Allah. Tapi dengan ada itunya saya lebih semangat gitu Bang, dan waduh memang Masya Allah ada perubahan ya, mungkin ya Masya Allah, mungkin ya walau mungkin saya banyak dosanya, jadi saya berdoa terus ya, mungkin ya saya continue aja terus berdoa, dan ini sangat mutiara sekali bagi saya dengan ada grup ini. Soalnya sebelumnya itu saya kalau ada pertemuan di masjid-masjid kayak gitu, kalau ada tadarusan atau kuliah subuh gitu, saya ada rasa malunya gitu, karena kan bapak saya ya salah satu pengurusnya, masa ya kan, jadi mungkin saya sengaja tinggal jauh mungkin. Enggak juga sih. Jadi Masya Allah gitu aja, saya terima kasih banyak dibersatukan di grup ini, dan mudah-mudahan
mudah-mudahan ada grup kayak gini lagi, dan mudah-mudahan confidence saya bernaik untuk nanti kalau ada kuliah subuh lagi di musola, insya Allah saya akan ikut. Alhamdulillah semua kawan-kawan yang bisa merangkul saya untuk grup ini. Kuncinya itu ada. Oke, pertama-tama ya saya tarik mundur pada saat saya menjadi mualaf tahun 2002-2003. Ya pada saat itu saya kayaknya sebagai orang yang baru masuk Islam, kayaknya semua mau dipelajarin gitu. Kebetulan ada ustadz yang mengajarin, baca Iqra, wah saya seneng banget. Terus sampai akhirnya mungkin saya tenggelam sama pekerjaan rutinitas sehari-hari gitu. Sampai akhirnya saya ke Amerika. Waktu saya pertama kali ke Amerika, saya sempat nanya sama teman-teman saya di Indonesia, ini gimana kalau saya di Amerika ini, kalau belajarnya saya nggak tahu, saya mau ke tempat orang Arab juga mungkin saya kurang serap gitu ya. Sampai akhirnya mulai saya belajar aja sendiri gitu. Walaupun saya tahu itu nggak baik gitu, karena kemana saya bisa nanya ke internet itu beda dengan kita nanya orang yang tahu ilmu. Jadi akhirnya saya mulai belajar ajarin anak saya dengan ilmu yang saya punya, dengan cara baca Iqra, sampai anak saya alhamdulillah sih dia bisa gitu, ngikutin gitu dengan saya ajarin. Kemudian dia mulai hafal beberapa ayat pendek, sampai akhirnya saya kehabisan ayat pendek saya. Loh, ini kalau anak saya bisa lebih baik dari saya, terus apa gunanya saya gitu. Dan di situ saya mulai sedikit-sedikit, saya pada saat IQS saya mulai tanya kayak Pak Eka, Pak Kurniawan pada saat itu, Pak Laksono, ya mereka lah guru-guru saya, ustadz-ustadz saya, mereka yang ngajarin saya. Sampai akhirnya murid-murid IQS itu semakin besar dan gurunya juga semakin berkurang. Jadinya ya mungkin kebetulan yang dewasa sepertinya dari dulu ya saya aja yang ngotot minta ajarin guru-guru yang ya saya sebenarnya awal-awal ya termasuk agak malu, karena bukan anak-anak yang seumuran saya aja yang ada di IQS, ada yang anak-anak SMA gitu. Gimana pandangan anak SMA sih ngeliat saya gitu. saya merasa ya saya kayak kurang lah di situ. Apalagi ya waktu pada saat itikaf yang saya ceritakan, saya ada sholat baca subuh itu, mungkin pada saat itu sebenarnya Bang Andi ada, mungkin udah juga ada, udah Andri di situ, tapi mungkin saya masih belum. Dan itu rasanya seperti level saya tuh jauh di bawah, rasa mindernya tinggi sekali untuk membaca di antara orang-orang yang saya merasa pada situ mereka yang ke masjid pasti ilmunya udah tinggi buat saya. Sampai udah terus ya, sampai saya nggak tahu memang itu udah jalannya dari Allah. Bang Andi buka memang yang untuk dewasa gitu. Ya itu ya pada saat itu saya memang setiap orang yang saya kenal saya datangin, mau nggak ikutan, daripada gua sendirian. Kalau gua sendirian kan kasihan juga Bang Andi gitu. Sampai akhirnya ya mungkin saya hanya sendiri, ya saya mulai, ya saya pikir ini untuk saya, dan dari saya insya Allah ya juga nantinya untuk anak saya gitu. Jadi ya seperti ilmu itu insya Allah nggak berhenti di saya, insya Allah juga ke anak sama istri saya paling enggak gitu. Dan akhirnya kita masuk di grup Tadarus Doa. Ya seperti yang saya sampaikan juga di tulisan saya, bahwa nggak tahu, awalnya saya pikir, karena saya tahu 4 bulan itu bukan waktu yang sedikit, dan saya termasuk orang yang sulit untuk berkomitmen. Tadi saya pikir saya akan drop out jalan. Biasanya sih seperti itu. Tapi dengan ngeliat ada Om Ben, ada Andri, Bro Rizky, ada Andra, terakhir Mas Tepi, maksudnya menurut saya sih grup ini grup paling kuat ya. Saya nggak pernah
dengan adanya grup ini ya menebalkan iman Mas, iman terutama untuk saya sendiri. Kemudian dari bacaannya, kalau saya bisa menilai diri saya sendiri ya mungkin 1000% kali. Jauh tahun lalu. Walaupun setiap tahun saya berusaha untuk khatam, tapi ya, yang sekarang inilah khatam yang paling berkesan Mas. Ya, saya hanya berdoa untuk Bang Andi dan kawan-kawan semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Tanpa ada grup ini saya nggak bisa kayak sampai sejauh ini. Mungkin itu aja dari saya. Ya Bang, makasih Bang. Ya, makasih banyak sudah di-invite gabung dengan grup ini Bang Andi. Dari cerita-ceritanya itu saya terkesan sekali ya, mulai dari Uda Ben tadi, Mas Rizky, Mas Rio menginspirasi gitu. Karena terus terang kalau saya mungkin ceritanya agak beda. Dari kecil udah disuruh ngaji gitu. Iya. Pantas ya. Jadi zero. Makanya dari tadi tuh saya lihat Masya Allah gitu. Makanya abang minta mereka membuat perjalanan hidupnya karena setiap orang berbeda. Berbeda ya makanya Pak. Jadi ya gimana ya, saya bilang saya beruntung mungkin ya, betul ya. Jadi dari tadi pengalaman yang di gitu ada ya kan di kampung. Jadi mungkin tapi kan ke anak kecil jadi paling tangis gitu, nggak sakit hati. Tapi Masya Allah, nah pas tahun lalu pindah ke sini ya saya punya concern juga, wah lingkungan baru gimana ini kan, lingkungan kerja baru, tetangga baru. Tapi alhamdulillah tahun lalu tuh tibanya menjelang Ramadan. Jadi langsung lah gabung dengan Istiqlal, ketemu teman-teman, ngelihat, oh ternyata beda gitu kan di Houston walaupun kita minoritas, tapi kita nggak ya minimal ada teman-teman yang akan ngingetin gitu, jadi bikin semangat. Suasananya Ramadan kerasa. Ini mah nggak kayak ya memang tetap lah ya kita nggak bisa nggak bisa nyamain gitu kan, tinggal di sini dengan tinggal di Indonesia. Dari sini kan memang untuk sementara, tapi ya alhamdulillah ternyata ada teman-teman Muslim Indonesia yang semangatnya menurut saya malah mungkin di atas rata-rata Muslim di Indonesia gitu. Nah pas pandemi muncul itu kan WhatsApp-nya Bang Andi ngajak tadarus bersama, terus saya digabungkan dengan grupnya Ami. Nah kami udah kenal gitu kan dengan Mas Ami, Mas Kun, Mas Koko, ya saya udah kenal sebelumnya, join di situ. Nah setelah selesai kita sempat ya tadarus bersama kan untuk menghatamkan itu. Setelah selesai saya usul, ini memang terasa gitu manfaatnya, karena tanpa teman-teman itu ya kita bisa goyang sana sini. Saya mungkin kita lanjut aja yuk, walaupun cuma seminggu setengah jam gitu kita lanjut ya mulai itu sebetulnya yang saya sudah hafal itu dari grup itu. Jadi grup itu mulai ngehafalin setelah apa namanya yang Al-Baqarah gitu, yang terakhir Al-Imran, karena kita pikir juga dipakai ya, sehari-hari akan dipakai untuk zikir. Nah kita mulai dari saat Bang Andi nge-WhatsApp lagi, tapi saya pikir dari tadi balik lagi ya, komitmen ini kan kalau mengiyakan takutnya malah mengecewakan gitu. Sampai akhirnya kok tiba-tiba saya dikeluarin dari grup ini. Kenapa itu ya? Mungkin ini kode dari Bang Andi supaya join ke sana gitu. Ternyata itu kecelakaan. Jadi semuanya emang kehapus. Kita buat lagi grupnya. Nah terus kemudian Bang Andi nge-WA lagi, diajak join ke sini ya.
Ya saya bersyukur sebesar-besarnya bisa join ya gabung dengan grup A yang tadi udah dengar cerita-ceritanya akan jadi tambah semangat gitu. Jadi walaupun di sini kemudian background kita beda-beda, startnya tuh ternyata nggak matter gitu ya, kapan yang penting kan ujungnya. Nah kita jangan, maksudnya saya takutnya malah yang start duluan dari di tengah-tengah bisa ini. Nah untungnya ada teman-teman gini yang akan terus mengingatkan. Itu menurut saya sebuah anugerah gitu ya, bisa di sini pun bisa ada teman-teman yang terus mengingatkan. Itu sebetulnya di catatan yang ke Bang Andi juga intisarinya saya cuman berterima kasih nih bisa diterima, terus ya bisa gabung dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa lanjut sih, mudah-mudahan harapannya ya nggak berhenti di sini, nggak berhenti setelah hatam gitu. Amin. Silakan Dan. Itu acting gitu. Dia acting aktor nih. Saya mungkin nggak jauh dari cerita Daben, mungkin waktu kecil juga minim ya. Saya malah nggak ingat saya tuh pernah les ngaji atau enggak gitu, nggak ingat saya. Jadi berarti kan sangat-sangat minim. Jadi pada saat pindah sini saya juga nggak bisa ngaji gitu. Oh ya, sama. Tapi tahun 2005 coba, umur udah 40-an tahun ya. Terus saya juga mau belajar, malu gitu ya, umur segini kok nggak bisa ngaji. Tapi saya bertekad, saya bilang saya dipindahin ke US ini pasti ada apa dibalik itu dari Allah gitu ya. Maksudnya saya juga pindah sini tuh nggak gampang, maksudnya saya juga berjuang gitu, susah payah gitu ya, di kerjaan. Jadi pada saat saya diberi pindah ke sini, saya bertekad gitu, saya harus belajar ngaji ini. Tapi gimana caranya ya? Akhirnya sebelum pindah saya beli Al-Quran tebal gitu, yang berat ya, karena ada bahasa Latinnya, bahasa Arab, bahasa Qurannya sendiri dan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi saya baca tuh satu-satu setiap malam ya. Saya komit setiap malam kecuali weekend ya. Pada hari kerja itu setiap malam saya pelajari gitu. Oh ini bacanya ini, kalau hurufnya gini, Latinnya gimana? Saya korelate gitu ya. Sambil setiap ayat saya baca artinya bahasa Indonesia gitu. Hampir setiap malam saya komit, saya harus belajar ini. Hampir udah berapa tahun, akhirnya saya call itu sebagai khatam ya. Saya sangat bangga gitu, bangga banget gitu. Terus saya bisa menyelesaikan kayaknya suatu achievement yang luar biasa gitu. Terus ya itu komitmen lagi. Saya dengar itu sebenarnya ada pengajian IFA yang untuk orang dewasa itu, tapi saya selalu punya alasan ya. Untuk menghindar. Komitmen ya itu memang berat gitu kan. Tapi saya selalu alasannya benar gitu, karena kerjaan saya juga mungkin kadang-kadang setiap malam harus on call segala kan, jadi sepertinya benar, tapi sebenarnya itu alasan saya aja gitu, nggak mau ikut pengajian itu. Tahun berlalu sampai suatu saat itu saya tuh punya komitmen lain sebenarnya. Jadi pada saat hurricane Aid, jadi waktu itu kantor saya rusak, tutup. Jadi ngapain ya, nggak ada kerjaan di rumah ini kan. Terus saya terus terang belum banyak ngerti agama ya, hadis ataupun ikut ceramah agama, paling konten sekali-sekali ya. Saya kayaknya harus sholat subuh di masjid, ya kan, sholat subuh dan harus sholat isya juga di masjid. Saya punya tekad gitu, saya harus sholat subuh dan isya di masjid gitu. Terus ya itu setiap habis sholat itu imam itu pasti membaca 1 atau 2 hadis gitu ya. Maksudnya itu suatu
momen yang berharga buat saya itu suatu pelajaran gitu. Setiap hari ya 2 kali sholat saya dapat 2 atau 3 hadis gitu. Terus walaupun Quran, baca Quran juga belum lancar, dan saya selalu menghindar juga gitu karena setiap ada tadarus di masjid yang lama tuh di Asawirin gitu, setiap Sabtu pagi mereka tadarusan almarhum ibu. Terus mungkin pada tahu Hakim Olajuan ya. Itu orang saya salut lah, dia itu terhadap agama sangat-sangat komit gitu. Setiap mungkin karena saya kerja jadi setiap weekend ketemu ya, sholat subuh atau sholat isya dia selalu sholat di masjid dan selalu baca Quran. Orang udah kayak gini aja rajin kok, saya orang-orang yang malas-malasan ya. Itu mungkin lebih memotivasi saya lagi untuk tetap belajar, dan sampai kita akhirnya punya Masjid Istiqlal 2015. Saya juga belum berani tuh ikut tadarusan sama si Agus tuh. Malu karena kemana-mana saya tuh harus membawa Quran tebal itu, karena saya nggak pernah belajar Iqra gitu ya. Jadi nggak pernah, mungkin nggak benar apa yang saya baca gitu. Malu juga bawa Quran tebal-tebal gitu, terus macet-macet lagi kan. Selalu saya skip sampai akhirnya beberapa tahun terakhir ini setiap Sabtu pagi kita ngaji untuk ayah juga sama seksualnya. Mungkin gurunya lebih baik dari guru kita gitu. Tapi akhirnya saya nggak banyak belajar karena dia segan nyalain saya gitu. Siapa gurunya? Imam masjid. Saya soleh. Dia nggak pernah mengoreksi. Jadi setiap baca ayat, satu ayat ini kan selalu ditanya gitu, tajwidnya ya. Yang menjawab itu Mas Eka, Bapak atau siapa gitu. Saya juga nggak tahu apa yang ditanya, apalagi yang harus saya jawab gitu. Saya nggak ngerti itu tajwid itu. Ya itu saya bilang sampai akhirnya 4 bulan ini saya belajar banyak dari dan alhamdulillah gitu, maksudnya ada kesempatan untuk memperbaiki dan lebih mengerti gitu apa yang kita baca. Pada awalnya mungkin saya gitu kan, saya bilang Rizky waktu itu ya, saya nggak ada stop sign, nggak ada yield, bla saja udah gitu. Saya nggak tahu panjang itu nggak ngerti saya. Alhamdulillah itulah yang saya pelajari 4 bulan ini. Mungkin pesan saya sih apa, saya tulis juga di hadis itu apa, amalan yang paling disukai Allah itu adalah yang kita lakukan terus menerus walaupun sedikit gitu. Jadi setelah ini jangan lupa terus membaca setiap hari berapa ayat aja. Itu yang saya lakukan, mungkin itu hikmah atau yang saya dapatkan saya kehilangan pekerjaan gitu ya. Jadi saya punya banyak waktu terutama baca Quran gitu. Dulu dengan apa yang saya tahu gitu ya, setahun 1 kali khatam itu susah banget gitu. Terakhir saya bisa 5 sampai 6 kali dalam setahun. Wow, Masya Allah. Kayak kita mulai tadarusan itu, saya udah 2,5 kali nih khatam. Hampir khatam yang ketiga gitu. Jadi next time mulai bacanya ikutin yang itu, baca dulu si korenya, baca, rekam, lihat, oh saya udah benar. Jadi kalau memang udah gitu terus, nanti itu udah lebih bagus bacanya. Karena memang membaca Al-Quran itu usahakan setiap hari attachkan hati kamu ke dalam Al-Quran itu. Walaupun baca 1 halaman sehari, tetapi kalau untuk yang saya sarankan pakai qori, supaya nanti kalau memang sudah lebih bagus bacaannya, nggak sia-sia gitu loh. Untuk apa kamu selesai dalam setahun itu 5 kali khatam, tapi bacanya masih salah, untuk apa? Mendingan kamu coba 2 kali khatam atau sekali khatam, tapi saya harus benar-benar ini yang saya baca ini benar gitu. Itulah yang saya
motivasi saya lagi itu waktu lagi tadarusan itu ada orang ke Arab Palestina ikut ngaji, nggak bisa ngaji dia, nggak bisa baca Quran karena dia ngomong sama saya sama bahasa Arab. pas ngaji macet. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kan saya misalnya di daerah Terharu itu. Tapi beda ya. Jadi saya tuh lebih jadi kenapa harus malu gitu. Iya. Sejujurnya selama saya mengaji baru pertama kali ini nasihat yang saya tahu rambu-rambu dalam pembacaan Al-Quran sebenarnya. Ini salah satu contohnya, saya nyatat yang Bang Andi bilang itu. Saya catat semuanya. Pernah sekali cerita aku, Hendra itu apa itu ikhfar? Terus kamu lihat catatan nggak? Saya cuma baca, ada mati saya. Karena saya nyatat. Ini catatan semuanya, saya belajar sama beliau. Selama hidup saya cuma bisa mengaji, tapi saya sejak sama beliau ini, saya merasa nervous, saya gugup. Kenapa? Karena kita tidak tahu rambu-rambu tadi. Tajwid itu yang perlu, sama dengan belajar bahasa Inggris, grammar gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Ini pertamanya dari selama saya mengaji. Baru inilah saya yang tahu tajwidnya yang ini apa atau kalkulahnya. Tapi itu masih ada terbata-bata, tapi insya Allah mudah-mudahan karena sudah mengetahui sedikit, mudah-mudahan di depannya lebih bagus gitu. Jadi dan yang kedua, teman-teman grup ini saling mengasih motivasi di antara kita sama yang lain gitu. Jadi nggak ada yang istilahnya tuh ketika kita menjadi juri, di sanalah kita bisa merasa bagaimana teman ini bisa untuk lebih bagus lagi ngajinya gitu. Jadi apa poin-poin yang harus kita sampaikan kepada, jadi motivasi positif lah. Jadi alhamdulillah dengan sangat sebenarnya susah untuk sedih rasanya sebenarnya, tapi alhamdulillah lah dengan apalagi dengan guru ini tidak gampang. Saya belajar selama ini banyak guru itu yang tidak bisa karena tidak tahu mengetahui masing-masing ini bagaimana karakter masing-masing ini. Banyak orang itu kadang-kadang kalau mengaji, bukan begitu. Orang itu sendiri bisa berbalik gitu. Apa yang bilang sama Bang Andi tadi itu kayak orang Medan begini gitu. Kalau misalkan anak itu tidak benar-benar niatnya udah kita di sini, mungkin kita tidak sampai di sini sekarang. Tidak sampai di sini sekarang. Banyak guru itu, ya sudahlah, banyak yang berhenti di tengah jalan. Alhamdulillah guru kita ini mengetahui bagaimana saya bisa mengaji, tapi beliau pernah menyampaikan karena kamu tidak mengulang-ulangi. Memang betul. Karena saya di sana, karena waktu ketika saya cerita sedikit Bang Andi, waktu ketika saya nyampe di sini, saya dibilang sama Mas Rio, ayo gabung. Saya belum bisa menjadi komitmen itu. Saya masih anak, masih rumah, masih ini, masih semua pekerjaan masih ini. Jadi saya harus men-settle-nya dengan baik lah. Makanya kemarin ini alhamdulillah terpanggil setelah pulang dari New York, kayaknya udah semuanya udah ini. Ya saya gabung dengan grup ini. Alhamdulillah saya belajar banyak sekali. Makanya dengan belajar cuma 2,5 bulan, alhamdulillah saya catat saya lengkap. jadi saya nggak, ini salah satu bukti aja gitu. Saya catat balik ya. Iya. Ada di Laguna. Ada. Kolak. Jadi pernah itu satu cerita ketika Bang Andi, Hendra ini kok lupa gitu ya. Itu apa sebelumnya itu? Apa hurufnya? Terus kebetulan catatan saya sih karena saya nyatat gitu ya. Kamu ngelihat ini enggak? Dalam hati saya membaca. Sama saya nggak ngelihat, saya karena ada catatan. Kebetulan waktu itu. Jadi nggak nggak tahu udah malu. Tapi bukan dalam arti katanya, beliau memang sangat ikhlas, sabar. Beliau bayangkan waktunya bisa jam 6 konsisten, tidak pernah libur gitu. Kita pun kadang-kadang, mohon maaf tidak menizin hari ini tidak bisa masuk. Kebanyakan kita di antara kita begitu. Saya sangat
nggak tahu lah apa yang kemudian mudah-mudahan Allah memberikan amal jariah pada beliau. Amin. Dan hafal-hafalan kita ini kalau kita ulang-ulang insya Allah mudah-mudahan untuk beliau juga ya. Jadi alhamdulillah banyak, dan bukan itu aja yang kita belajar di sini, banyak hadis secara sahih, secara sunnahnya yang benar-benar bagaimana secara Islam itu beliau sudah membuka sebenarnya buat kita. Jadi banyak sebenarnya apa itu, tapi yang catatan saya bahwasanya itu tidak mudah untuk seorang guru untuk mengajari. Apalagi saya terpanggil dengan ada aku di sana, dan di sana orang yang lebih jauh tua, dan kita muda-muda ini cuma segini aja. Padahal di Houston ini banyak, cuma segini aja. Dengan guru yang berkualitas, beliau ini tahu masing-masing kita ini, karakter kita ini tahu. Nah, jadi itu susah itu tidak bisa. Nggak bisa, harus itu dulu yang harus mental, harus tahu dulu bagaimana dia. Tidak mudah bagi beliau, tidak mudah. Oh begini, ada masanya tuh beliau mengatakan begini, tapi kedengaran ya. Kalau biasanya kalau orang beda itu biasanya gitu kan. Ya, itu tuh berarti kan ada silah. Ulangi. Rizky baca mati apa aja. Tapi dengan membaca, dengan ada tadarusannya ini, ilmu kita ini tajwidnya, maknanya kita baca, nggak ada selama ini kita membaca translation dan maknanya. Alhamdulillah ibadah kita ini semakin semakin bagus gitu, semakin mencoba untuk bagus gitu. Selama ini kan kita cuma sholat, tapi kemana menghadap sholat, apa tujuan sholat ini? Dan terus baca Al-Quran ini artinya itu, ketika membaca artinya itu kan tersentak. Jadi alhamdulillah alhamdulillah semua tim kita ini, tim grup A ini, saya sangat berterima kasih kepada Abang Andi. Tidak tahu saya apa yang saya sampaikan, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan niat hati kita yang paling dalam, kami akan mendoakan selalu Bang Andi. Amin. Amal jariahnya mudah-mudahan selalu mengalir dari kami. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau